Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Simpson Paramanuta Barat dengan NIM 191401068. Di sini saya akan menjelaskan dua buah cara untuk mencari shortest path. Dua cara tersebut yaitu Dijkstraft dan A*STAR. Pertama-tama, di sini saya telah menyediakan sebuah path ya, di mana ada 10 kota, yaitu Tanjung Balai, Tanjung Rambut, Meral, Tebing, Tanjung Melolo, Teluk Lekop, Pongkar, Teluk Pangka, Pelambung, dan Pasir Panjang. Masing-masing kota ini telah saya inisialkan huruf seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J untuk mempermudah dalam pencarian shortest path-nya. Untuk algoritma yang pertama yaitu adalah algoritma Dijkstra. Caranya yaitu yang pertama, titik awalnya ada di Tanjung Balai atau di kota yang kita inisialkan A. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu, kita lihat A ini bisa kemana, yaitu ke B dan C. Nah, A ke B itu bernilai 25 dari A ke C itu adalah 69 dari A, dan karena A ini tidak bisa kemana-mana, jadi kita langsung aja ke selanjutnya, itu adalah B. Nah, di B, dia hanya bisa pergi ke satu tempat, yaitu ada D. Nah, jadi kita masukkan aja untuk ke C-nya, karena dia nggak bisa ke C, jadi kita kosongkan. Namun, karena C ini sudah ada nilainya, yaitu 69 dari A tadi, maka kita turunkan aja nilai yang sudah ada. Nah, kita lihat kembali ke B dan D. B dan D bernilai 62. Jadi 62 tambah 25 yang tadi itu adalah 87. Nah, karena memang nggak ada lagi selanjutnya memang lagi kosong nilainya, maka kita lanjut saja ke C. Nah, di bagian kota C, dia bisa ke D dan E. Nah, jadi pada saat C ke D, dia adalah 97. Namun karena 97 tambah 69 lebih tinggi daripada hasil yang sebelumnya, yaitu 25 dan 62, maka yang akan tetap berada di dalam tabel ini yaitu nilai yang sebelumnya, yaitu 87 dari B tadi. Selanjutnya C ke E yaitu bernilai 164C. Dan karena nggak bisa lagi ke tempat, tak ada tanda panah, tidak ada lagi jalur ke tempat lain, jadi lanjut ke selanjutnya. Di bagian D ini dapat ke kota E dan kota F, di mana kota E dari D tadi, karena D yang kita ambil itu adalah D yang dari B tadi, yaitu 87B, maka kita tambahkan aja yang 87B itu ke 47 untuk ke kota E, dan tidak dari kota C, karena C tadi kan lebih tinggi. Nah, jadi 87 tambah 47 adalah 134D. Jadi di sini berubah karena 134 dari D ini lebih kecil daripada 164 dari C. Oke, selanjutnya D karena bisa ke F, kita akan hitung, dan hasilnya adalah 183 dari D. Dan ke yang di kota E, kita ke kota E. Nah, di kota E ini dapat pergi ke G dan H. Jadi kita lihat itu E pertama ke F. F itu kita turunkan aja karena memang udah dapat di sebelumnya. Berarti kita lihat ke G. E ke G itu ada 160. Jadi kita tambahkan nilai yang tadi dari kota E ini ditambahkan ke 160, hasilnya adalah 294 dari kota E. 294E itu artinya dari kota E. Terus ke H itu ada 186, dan jika dihitung akan mendapatkan 320E. Selanjutnya karena sudah tidak ada lagi arahnya, jadi kita langsung ke F. Nah, di F ini di kota F di sini ini hanya dapat pergi ke G saja. Jadi kita lihat G-nya
karena tadi mengapa di sini F-nya F ke G-nya itu berubah di dalam tabel, karena nilai yang 2562 dari A, B, D ke F ini lebih kecil daripada yang nilai yang sudah kita cari dari E ke G tadi. Jadi F ke G itu lebih kecil daripada E ke G. Itulah mengapa 254 ini dimasukkan daripada 294. Nah, setelah itu kita lihat karena F ini hanya ke G saja, jadi sampai situ saja. Dan ini diturunkan karena sudah ada nilainya. Oke, ke G, di kota G itu dapat pergi ke kota H dan kota I. Ya, kita lihat di kota H karena G ini jika ditambahkan ke 174, dia akan lebih tinggi daripada hasil sebelumnya. Jadi hasil sebelumnya yang kita taruh ke dalam tabel, yaitu 320 dari E. Dan setelah itu G menghadap I itu ditambah 12. Jadi hasilnya 126 G. Oke, terus ke H, bagian H, karena tadi ke bagian H ini akan mengarah ke I. Namun karena nggak bisa, karena ini nggak ada tanda panah, jadi kita masukkan aja nilai yang udah ada, yaitu 266 dari G. Dan H ini juga bisa dapat ke J, jadi hasil H yang tadi itu ditambahkan ke 168, jadi hasilnya 528 H. Oke, selanjut ke bagian terakhir, yaitu J. Jadi kita lihat manakah yang lebih pendek gitu kan. Jadi di kota I ini hanya dapat pergi ke J. Jadi IJ jika ditambahkan hasil yang sudah diketahui, yaitu 266. Jadi 266 tambah 172 yaitu hasilnya 438. Kenapa? Jadi 438 ini yang kita pakai karena H ke J itu lebih tinggi. Karena kita memang mengambil yang lebih pendek. Nah, jadi dapatlah hasil shortest path oleh algoritma Dijkstra, yaitu A ke B, ke D, ke F, ke G, ke I, ke J. Jadi inilah shortest path-nya. Dan untuk nama kotanya itu Tanjung Balai, ke Tanjung Rambut, ke Tebing, ke Teluk Lekop, ke Pongkar, ke Pelambung, ke Pasir Panjang. Oke. Nah, inilah untuk algoritma Dijkstra. Selanjutnya itu ada algoritma A-star yang dimana memerlukan sebuah koordinat dari kota-kota itu. Jadi saya telah menyediakan juga koordinat-koordinat dari 10 kota tersebut yang dimana nanti digunakan untuk rumusnya, yaitu nih Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, kita pertama mencari dulu Hn dari setiap kota kecuali kota awal dan kota akhir. Jadi di sini B, C, D, E, F, G, H, I akan dicari Hn-nya. Nah, di sini H, B, J sama dengan akar dalam kurung XJ. X itu adalah di koordinat, ini adalah X, ini adalah Y. Jadi XJ, X-nya punya kota J, baru tuh X-nya punya kota B, diakarkan, dipangkat 2 kan. Lalu ditambah ke Y-nya yang punya J, dan Y, koordinat Y yang punya kota B, dan sama juga di kuadratkan, dipangkat 2 kan. Setelah dihitung akan menghasilkan yaitu 0,39. Saya akan menggunakan 2,2 di belakang koma. Jadi 0,39 untuk C yaitu 0,36, untuk DJ 34, 0,34 untuk H. Untuk HEJ itu adalah 0,31, untuk HFJ adalah 0,26, HGJ itu 0,15, HHJ itu adalah 0,08, baru yang terakhir HIJ itu adalah 0,05. Sebetulnya selanjutnya langkahnya itu kita terlebih dahulu kan kita taruhlah satu persatu. Nah, jadi tadi kan A hanya bisa ke B dan C. Itulah mengapa kita taruh A, B, dan ke C. Jadi 2569. Kita akan tambahkan, masukkan rumus yang tadi, yaitu
Fn Gn tambah Hn. Jadi ini adalah Gn-nya. Gn itu adalah ini. Terus Fn-nya itu yang sudah Hn-nya itu sudah yang dihitung tadi, yaitu 0,39 ya di sini, karena kita ambil, karena dia ke kota B, jadi kita ambil ke BJ, ambil ke HBJ ini, dan ini yang kita ambil 0,39. Setelah itu kita tambahkan hasilnya 25,39. Ini sama juga 69 tambah 0,36 yaitu 25,36. Setelah ini kita akan pergi ke daerah B, yang dimana karena B itu lebih pendek, yaitu 25 daripada 69 ini. Itulah mengapa kita langsung ke sini, karena B ini hanya bisa ke kota D, jadi yang kita taruh itu cuma D saja di sini. Ini cuma D aja jadinya. Oke, jadi kita sama caranya kayak tadi. Karena kita tambahkan, masukkan rumus. Jadi 80, bentar, ini 62. Ini ada kesalahan yang saya bikin. Ini sebenarnya 62. Nah, dari B ke D itu 62, saya ralat. Terus kita masukkan rumus. 87 ini dari mana? Yaitu dari A ke D, yaitu 25 tambah ke 67 menghasilkan 87, dan ditambah ke HN tadi, yaitu HDJ-nya yang sudah kita hitung tadi di awal algoritma A-star, yaitu 0,34. Jadi kita tinggal tambahkan jadi 87,34. Selanjutnya D kita lihat dapat kemana. D dapat ke F dan ke E. Jadi kita taruh dua titik D, E, dan F. Nah, terus dari situ sama aja caranya, kita taruh ininya, nilainya 4796 dari yang peta ini, dari ini kita taruhkan ke cara yang tadi 4776 nih. Terus kita hitung juga, masukkan aja rumus yang tadi. Nah, sudah dapat, kita selanjutnya pilih yang mana yang lebih pendek caranya. Yaitu karena tadi sudah dapat yang pendek, untuk ke J-nya itu yang lebih pendek adalah ke F dulu. Jadi kita ke F. Nah, di F ini dia hanya dapat ke kota G. Jadi kita masukkanlah, taruh titik G di sini. Jadi kita sama kayak tadi, kita taruh nilainya 71 dari peta tadi. Terus kita masukkan rumusnya 254 ini tadi dari 2562 tambah 96 tambah 71. Terus ditambahkan ke HN-nya. Hasilnya seperti ini. Terus G dapat pergi ke kota H dan I. Itulah kita taruh titik H dan I. Sama juga caranya kayak tadi. Setelah itu selanjutnya kita dari I, karena dia yang paling kecil, kita langsung saja ke J, karena memang I itu hanya dapat ke kota J, itu destinasi terakhirnya. Jadi kita tambahkan, kita masukkan dahulu nilainya, yaitu 172 dari peta tadi, dan kita masukkan rumusnya. Jadi 438 ini ditambah 0. Kenapa 0? Karena HNJ ini memang 0. Jadi hasilnya adalah 438. Nah, inilah hasil Shortest dari algoritma A-star. Sekian, terima kasih.